Stop para orang tua untuk menilai kecerdasan anak hanyalah dilihat dari segi kognitifnya saja, dari segi matematikanya saja, bahwasanya anak yang memperoleh nilai yang tinggi itulah anak yang paling cerdas. Untuk itu mari kita kenali berbagai macam kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh seorang anak, atau biasa yang dikenal dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk dicetuskan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Nah, teori belajar ini dikenalkan pertama kali pada tahun 1983. Menurut Howard Gardner, kecerdasan majemuk terbagi menjadi 8, yaitu ada kecerdasan logika matematika, kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan spasial visual, dan kecerdasan naturalis. Jadi stop para orang tua untuk menilai kepandaian seseorang, kepintaran anak hanyalah dilihat dari segi kognitifnya saja. Nah, yang pertama ada kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan anak dalam hal angka dan logika. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan logika matematika yaitu anak suka matematika, menghitung, dan menalar yang berhubungan dengan logika. Nah, anak yang memiliki kecerdasan di bidang ini dapat dikembangkan dengan bermain puzzle, karena dengan bermain puzzle dapat mengasah kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan logika. Yang kedua, dengan mengenalkan bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, persegi, oval, dan masih banyak lagi. Ada juga dengan yang ketiga, mengenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu. Dan yang keempat yaitu dengan eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan. Dengan ini maka anak akan dapat terstimulasi kecerdasan logika dan matematikanya. Yang kedua, ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam kemampuan berbahasa dalam bentuk lisan, tulisan, mengolah kata, atau kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ciri-ciri anak dengan kecerdasan linguistik biasanya anak suka membaca, berbicara lancar, dan gemar mendengarkan cerita. Nah, anak dengan kecerdasan linguistik dapat dikembangkan dengan bermain huruf, membacakan cerita, merangkai cerita, mengajak anak berbicara, dan bisa juga dengan mendengarkan lagu anak-anak. Dengan memperdengarkan lagu anak-anak akan dapat menambah kosakata anak, kemampuan menyimak anak. Karena kecerdasan linguistik yaitu kaitannya dengan 4 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan juga berbicara. Yang ketiga ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal yaitu kemampuan anak dalam menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau penikmat musik, membedakan atau kritikus musik, mengubah atau disebut dengan komposer, dan juga mengekspresikan yaitu menyanyi. Nah, anak dengan kecerdasan musikal memiliki ciri-ciri, biasanya anak suka bernyanyi dan menari ketika memperdengarkan musik. Adapun kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan kita menyediakan alat-alat musik dan juga bermain musik sambil bernyanyi. Yang keempat ada kecerdasan kinestetik fisik atau kecerdasan kinestetik jasmani. Adalah kecerdasan dalam kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari, menari, membangun sesuatu, semua seni dan hasta karya. Adapun ciri-ciri anak dengan kecerdasan kinestetik adalah anak sangat aktif, banyak bergerak, suka menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dipelajari. Nah, anak dengan kecerdasan kinestetik dapat dikembangkan dengan menari, latihan fisik, pantomim, dan juga berbagai olah gerak. Biasanya anak suka olahraga. Yang kelima ada kecerdasan intrapersonal.
Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki ciri-ciri anak lebih suka bermain sendiri. Anak dengan kecerdasan intrapersonal dapat dikembangkan dengan menciptakan citra diri positif, penghargaan diri anak, menuangkan isi hati pada jurnal pribadi, bercakap-cakap tentang minat dan keadaan diri anak, dan juga mengajak berimajinasi menjadi satu tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan anak dalam hal kemampuan berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan interpersonal memiliki ciri-ciri anak mudah bermain dengan orang yang baru ditemuinya, anak memiliki empati dan juga memahami perasaan orang lain. Anak dengan kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan dengan menetapkan aturan tingkah laku, bersama-sama menyelesaikan konflik, melakukan kegiatan sosial di lingkungan, menumbuhkan sikap ramah dan memahami keragaman budaya lingkungan sosial yang ada, dan juga melatih kesabaran menunggu giliran berbicara. Yang ketujuh ada kecerdasan spasial visual, yaitu kecerdasan dalam kemampuan untuk memvisualisasikan gambar, atau untuk anak di mana dia berpikir dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. Anak dengan kecerdasan spasial visual memiliki ciri-ciri anak suka menggambar, berimajinasi, dan membangun sesuatu menggunakan balok. Nah, dengan kecerdasan ini dapat dikembangkan dengan menggambar dan melukis, mencoret-coret, membuat prakarya, mengunjungi berbagai tempat, dan juga melakukan permainan konstruktif dan kreatif. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan dalam mengenali dan mengkategorikan spesies, flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali eksistensi suatu spesies, memetakan hubungan antara beberapa spesies dan menikmati alam. Anak dengan kecerdasan naturalis memiliki ciri-ciri, biasanya anak suka bermain di alam dan juga peduli pada lingkungan. Anak dengan kecerdasan naturalis dapat dikembangkan dengan mengajak anak berkarya wisata ke kebun binatang, mengajak anak berkebun dan juga merawat binatang peliharaan. Itu tadi kecerdasan majemuk yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh anak. Jadi stop para orang tua semuanya untuk menilai, melihat anak dari segi kognitifnya saja. Bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka, sehingga akan menjadi dunia kita bersama.